Al-Quran betul, Kristen kececeran lagi. Jadi tak ada aspek kemudian yang berasal dari Kristen itu yang bisa dijadikan sebagai acuan bahwa ini agama adalah agama pelanjut tongkat estafet para nabi. Ketika Nabi Musa menjelaskan, meneriakkan, sampaikan kepada Bani Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, ajar mereka untuk melakukan persembahan menggunakan domba, kambing, sapi, lembu. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, betul lagi. Kita tengok Kristen, yang dikorbankan anak orang. Salah lagi, meleleh lagi, berserak lagi. Ketika kemudian Nabi Musa mengajarkan la ilaha illallah, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, Kul huwallahu ahad. Sesuai. Kristen 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Meleleh, berserak, tidak cocok lagi. Ketika kemudian Nabi Musa mempraktekkan tefilah, bagaimana cara ibadah, sujud, mencium tanah, Islam mempraktekkan lagi. Kristen salto-salto di dinding gereja, tumpah-tumpah lagi, meleleh lagi. Ngeri kawan, ngeri. Makanya Islam datang sebagai tonggak akhir untuk kemudian mengajak seluruh anak keturunan Adam kembali kepada marwahnya sebagai manusia. Jangan hidup seperti hewan. Nabi Musa diberi aturan untuk supaya kaumnya tunduk kepada aturan itu, agar mereka bermartabat membedakan hidup mereka dengan binatang. Nabi Isa datang kemudian mengajarkan hikmah Torah, hikmah Injil. Apa itu? Meneguhkan, menguatkan, menggenapi apa yang kemudian Nabi Musa ajarkan kepada Bani Israel, agar ajaran Nabi Musa ditegakkan kembali, dan agar Bani Israel kembali sebagai kaum atau hamba atau anak-anak Elohim. 600 tahun kemudian berlanjut, kesesatan yang ditopang oleh perlakuan ahli kitab kepada Nabi Isa melahirkan sebuah konsep di mana Nabi Isa diangkat menjadi Tuhan bagi sekelompok orang. Al-Quran datang meluruskan, laqad kafaral ladzina qalu. Al-Quran datang, hei kafir lo, orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah satu dari 3. Jangan kau berkata demikian, karena itu tidak layak disandingkan kepada pencipta langit dan bumi. Jadi ketika kita berbicara mengenai kebenaran, kita lihat akarnya. Nabi Musa seperti apa dalam bertuhan, Nabi Musa seperti apa dalam beribadah, Nabi Musa seperti apa dalam beragama, Nabi Musa seperti apa mengajarkan millah Abraham. Lihat pondasi akhir. Bagaimana? Lurus nggak ke depan? Kalau berserak kemana-mana, maka itu bukan berasal dari Tuhan, tapi berasal dari iblis. Nah, kesimpulan terakhir adalah yang Al-Quran titik beratkan adanya Nabi yang diutus oleh Allah, yang diajarkan kemudian mati untuk nebus dosa, lalu dikatakan itu adalah inkarnasi Tuhan. Inilah yang dikritisin dan yang diluruskan oleh Al-Quran. Berarti saudara Kristen punya kewajiban berat untuk membuktikan kepada dunia bahwa yang disalib benar-benar adalah Nabiullah, Rasulullah. Bukan penjahat, bukan pengkhianat, bukan pembunuh, bukan penista, bukan iblis. Nah, ini tugas berat. Sayangnya sampai hari ini belum ada saudara Kristen yang mampu membuktikan itu. Demikian. Oke, terima kasih paparan Bang Juma ini sangat. Oke, terima kasih paparan Bang Juma ini sangat bagus ya.
saya akan selalu mengikuti penggiringan opini karena memang saya ini adalah seorang tukang servis penggiringan opini. Nah, untuk hari ini saya akan selalu mengikuti penggiringan opini ya. Saya mendengar dan menilainya bahwasan paparan Bang Juma tadi beliau mengangkat dua perspektif. Nah, perspektif apa yang saya maksud di sini? Beliau mengangkat dua perspektif, yaitu perspektif Al-Quran dan perspektif Alkitab. Apa yang saya maksud perspektif di sini? Beliau mengkomparasikan dua sudut pandang, lalu mengkomparasikan bahwasan ajaran-ajaran nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab itu, ketika di zaman orang Kristen mereka melencengkan, lalu Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhannya para nabi itu mengutus Muhammad untuk meluruskannya kembali. Dia mengambil dua perspektif. Oke, saya akan lanjutkan ya. Ketika Bang Juma mengambil dua perspektif, dua sudut pandang Alkitab maupun Al-Quran, maka saya akan mengatakan ketika saya mengutip sebuah perspektif daripada Alkitab, saya mengatakan bahwasan Muhammad itu bukanlah tongkat estafet yang seperti yang disampaikan oleh Bang Juma. Kenapa saya mengatakan bukanlah tongkat estafet? Tongkat estafet itu artinya kepemimpinannya itu akan berganti. Artinya di zaman Alkitab setelah Musa memberikan amanah kepada Yosua bin Nun, dan setelah Yosua bin Nun, Yosua akan memberikan amanah kepada yang selanjutnya. Maka saya membatalkan berkaitan tentang perspektif Alkitab bahwasan Muhammad bukanlah yang melanjutkan tongkat estafet daripada Tuhannya para nabi yang ada di dalam Alkitab. Apa alasannya? Alasannya bahwasan pintu iman ataupun para nabi itu tidak akan diturunkan melalui keturunan Ismail, tetapi hanya diturunkan melalui Yitzhak. Maka saudara-saudaraku yang sekalian yang ada di bawah, perspektif Alkitab, jikalau kalian ingin mengenal kepada Tuhannya para nabi, maka kalian itu harus mendapatkan pemberitaan tentang keselamatan dari Tuhan melalui bangsa Israel. Dan berita pertobatan itu haruslah mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Tetapi jikalau teman-teman yang beragama Islam mendapatkan berita pertobatan itu mulai dari tanah Arab sampai ke ujung bumi, saya mengatakan dari sudut pandang Alkitab, ini adalah sebuah pemahaman yang sangat salah. Apa alasan salah? Saya berani mengatakan salah di sini karena Alkitab itu sudah menegaskan bahwasan Tuhan sudah berjanji dengan para nabinya tidak akan menurunkan para nabi itu melalui keturunan Ismail. Tetapi Ismail itu tidak akan dilupakan. Tuhan akan menjadikan keturunan Ismail menjadi keturunan yang banyak seperti pasir di laut. Tetapi berkaitan tentang hak untuk pintu iman bagi orang-orang kafir yang ada di seluruh bumi, maka harus melalui keturunan daripada Yitzhak. Maka ketika di zaman Yesaya, Tuhan berbicara kepada Yesaya di dalam Yesaya 49 ayat 3 dan 6, Tuhan berkata begini, terlalu sedikit. Dia berkata begini, Israel, olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Lalu di ayat 6-nya Tuhan berkata begini, terlalu sedikit bagimu untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku, untuk menegakkan suku-suku Yakub yang terserak berai. Tetapi aku akan menjadikan engkau untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku akan sampai kepada ujung bumi. Artinya Tuhan menetapkan bangsa Israel ini sebagai pintu iman supaya apa? Supaya keselamatan yang daripadanya yang disampaikan kepada bangsa Israel ini akan sampai kepada ujung bumi. Jadi jikalau teman-teman mendapatkan informasi tentang keselamatan dari tanah Arab ataupun berita pertobatan itu berawal dari tanah Arab, maka saya mengatakan dari Alkitab mengatakan kalian salah. Saya mengatakan kalau kalian mempunyai sudut pandang dari Al-Quran, saya mengatakan ya, monggo. Karena itu adalah doktrinal, itu adalah klaim teologis kalian, kami tidak bisa memaksakan. Tetapi jikalau kalian mengajak untuk membenturkan antara teologis Al-Quran dan Alkitab,
maka kami mempunyai sudut pandang yang berbeda. Kami mengatakan dan berhak untuk membantah bahwasan Muhammad bukanlah nabi daripada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, ataupun Tuhannya para nabi yang ada di dalam Alkitab. Itu sudah pasti. Jadi berkaitan tentang Tuhan yang diberitakan oleh Muhammad kepada kalian adalah Tuhan yang berbeda dan Tuhan yang tidak sama. Nah, kalau sudah dikatakan Tuhan yang tidak sama, lalu kapasitasnya Al-Quran ataupun kapasitasnya orang Muslim ataupun kapasitasnya Muhammad untuk memperbaiki orang Yahudi, untuk memperbaiki orang Kristen itu kapasitasnya apa? Saya sudah mengatakan tadi, ketika kita berada di Indonesia, kita sekarang itu berhak untuk mengkritisi Orde Lama. Tetapi jika ada orang Malaysia yang tidak ada hubungan dengan bangsa Indonesia, lalu dia mencoba untuk mengkritisi dan memperbaiki, orang akan mengatakan begini, saudaraku, kamu salah orang. Ini bukanlah wadahmu, ini bukanlah tempatmu, dan kapasitasmu tidak ada. Maka saya mengatakan Al-Quran tidak memiliki kapasitas. Dan Nabi Muhammad dan sekaligus umat-umatnya tidak memiliki kapasitas untuk mengait-ngaitkan Tuhan yang ada di dalam Alkitab dengan Tuhan yang ada di dalam Al-Quran adalah sosok yang sama. Dan klaim yang mengatakan Al-Quran datang untuk memperbaiki ajaran-ajaran sebelumnya, saya mengatakan gugur. Kenapa saya mengatakan gugur? Begini, Rasul Paulus itu dia sudah mengantisipasi. Apa antisipasinya? Dia mengatakan begini, jikalau ada orang yang memberitakan Injil kepada kalian yang berbeda dengan apa yang kami beritakan kepada kalian, maka sekalipun dia adalah malaikat, terkutuklah dia. Nah, kita lihat pemberitaan yang disampaikan Muhammad kepada kalian berkaitan tentang Isa yang kan kalian klaim sebagai Yesus. Ketika para rasul memberitakan Injil ataupun kabar baik, kabar keselamatan kepada murid-murid yang mengatakan Yesus disalib, lalu Muhammad mengatakan Yesus tidak disalib. Artinya Muhammad telah melawan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dia mengatakan, jikalau ada orang yang memberitakan Injil yang berbeda dengan apa yang kami beritakan kepadamu, sekalipun dia malaikat, terkutuklah dia. Dan terbukti pemberitaan yang disampaikan oleh Muhammad kepada kalian tidak sama dengan pemberitaan yang dilakukan oleh para rasul. Saya katakan salah besar. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Nabi Abraham dijanjikan kemudian untuk menjadi bapak para nabi, keturunannya kemudian dijanjikan oleh Allah, dan kemudian keturunan Abraham itu ada dari Ismail, ada dari Ishak. Dari Ishak melahirkan Yudaism, dari Ismail melahirkan Islam. Nah, yang melahirkan Kristen ini yang masih tanda tanya. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua adalah ajaran yang datang kepada Bani Israel. Ajaran yang sifatnya sukuisme. Kenapa disebut Yudaism? Karena memang ajaran ini hanya untuk keturunan Yehuda. Kenapa disebut Nasrani? Karena memang ini hanya untuk kelompok yang berasal dari Nazaret, Hawariyun, pengikut Nabi Isa. Sedangkan Kristen adalah agama yang lahir di Turki, Antioquia, dibawa oleh Paulus. Mari kita lihat di dalam Mazmur 147, di data nomor 1920, Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Lalu kenapa ada hukum-hukum Israel di agama Kristen?
Lalu kenapa kemudian ada terjemahan kitab Tanakh di agama Kristen? Lalu kenapa kemudian ada ajaran Nefiim, Ketubim, Taurat di agama Kristen? Padahal semua itu adalah aturan main, hukum, ketetapan dan ketentuan Tuhan yang berlaku hanya kepada Bani Yakub. Lukas bab 1 nomor 33 menjelaskan, Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya ulang, Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub, menjadi raja atas keturunan Yakub selama-lamanya. Tidak pernah menjadi raja terhadap orang Indonesia, hanya keturunan Yakub. Makanya yang digantung di atas salib, yang tertulis di dalam Yohanes 18:36, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Itu bukan Yesus. Yang berkata kerajaanku bukan dari dunia itu bukan Yesus itu. Dan itu nanti di materi yang lain kita akan bahas. Yang mengatakan kerajaanku bukan dari dunia itu bukan Yesus. Karena Yesus itu diperuntukkan untuk menjadi raja, meskipun gagal. Lukas Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus, orang Israel harus tahu. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan Tuhan untuk melakukan tanda-tanda, mujizat dan kekuatan di tengah-tengah Bani Israel, seperti yang engkau tahu. Orang Israel harus tahu itu. Yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Kisah Para Rasul 13 nomor 13. Seperti yang dijanjikan oleh Elohim, Dia akan membangkitkan seorang juru selamat untuk Bani Israel, yaitu Yesus. Yesusnya gimana? Yesus, ya paman, kamu diutus untuk siapa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15:24. Jadi ada pembelokan akidah. Ada penambahan ajaran. Seperti beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Itu tidak ada. Di manuskrip tertua itu enggak ada. Itu penambahan kemudian. Jadi kalau adanya seperti itu, bahwasanya perintah Tuhan yang datang kepada para nabi Bani Israel hanya berlaku kepada Bani Yakub dan tidak berlaku kepada bangsa yang lain, lalu kita bangsa yang lain ini mau ngapain? Makanya Yesus mengatakan akan datang seorang penolong. Kenapa penolong ini disebut penghibur? Karena dia akan memberikan penghiburan kepada seluruh bumi. Nabi Musa datang, Nabi Abraham datang, diberi ketetapan hanya berlaku kepada keturunannya. Muncul lagi Nabi Musa. Nabi Musa datang hanya untuk kaumnya. Daud, dunia kemudian senang. Wah, ada raja Daud. Wah, ternyata hanya untuk kaum Bani Israel. Salomo diutus lagi. Hanya untuk Bani Israel saja. Terakhir Yesus. Ternyata hanya untuk Bani Israel saja. Lalu kita di luar Bani Israel ini kapan? Maka kemudian Allah mengutus sang penghibur dunia. Apa kata Allah? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Litubayyana linnas rahmatan lil alamin. Maka Nabi Isa
Nabi Muhammad disebut sebagai rahmat alam semesta, diutus untuk seluruh umat manusia. Di dalam Bible tak ada Musa disebut untuk seluruh manusia, tak ada Yesus untuk seluruh umat manusia, tak ada. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kenapa kemudian ada perintah ke seluruh dunia? Karena Bani Israel sudah berpencar di seluruh dunia. Maka murid-murid Yesus harus ke seluruh dunia mencari keturunan Yakub. Jadi Kristen ini bukan umatnya Nabi Isa, Yesus, bukan. Kristen ini penumpang gelap. Tak ada hubungannya antara Yesus dengan Kristen. Kristen hanya berhubungan dengan makhluk yang mengaku-ngaku bernama Yesus yang datang kepada Paulus in the gang. Tapi Yesus anak Maria yang memberitakan Injil di tengah-tengah kaumnya Bani Israel itu tak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen hanya berhubungan dengan makhluk halus yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada penulis kitab Wahyu di Pulau Patmos. Tapi Yesus yang datang memberitakan Injil kepada Bani Israel, demi Allah tak ada hubungannya dengan Yesus, baik berdasarkan Al-Quran maupun berdasarkan Bible itu sendiri. Silakan. Oke, terima kasih ya. Sebelum saya mengikuti penggiringan opini, saya harus memperkenalkan diri saya sekali lagi. Saya adalah seorang dokter yang lulusan Harvard, Amerika ya. Baik, sangat menarik ketika Bang Juma mengangkat sebuah ayat yang ada di dalam Alkitab, khususnya Mazmur Daud 147:19-20, dan ayat itu memang berbicara tentang hukum-hukum Tuhan yang akan diturunkan hanya kepada bangsa Israel. Saya mau mengatakan begini ya, orang Kristen itu konsisten. Kenapa saya katakan konsisten? Ketika Tuhan mengatakan hukum-hukum seremonial dan lahiriah itu hanya diperuntukkan kepada bangsa Israel, maka kami itu berhak, bukan berhak, dan kami itu tidak berhak untuk menjalankan hukum-hukum yang diturunkan Tuhan kepada Bani Israel. Maka sekarang kita lihat, apakah orang Kristen bersunat? Enggak. Jadi orang Kristen itu sudah pasti kami harus menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwasan hukum seremonial dan lahiriah itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang Israel. Lalu alasannya apa orang Kristen mengimani kitabnya orang-orang Israel? Nabi-nabi itu tidak hanya diperuntukkan untuk Bani. Gerunda kena peringatan gerunda. Coba ganti akun gerunda. Turun lagi baru naik. Oh, akunku gimana, aman? Akunku sudah habis Miko donge, turun kak dulu. Akunku aman ya? Ini agak goyang juga Komal ini teman-teman ya. Tolong dibantu ya 200 kala. Tolong kopi. Tap-tapnya teman-teman. Kencengin ya tap-tapnya ini. Nekang lagi gerunda. Iya. Dokter, akunku aman ya? Aman. Kan di sini tok-tok gini kalau jujur tidak aman. Itu dia. Oke. Kalau kita Terima kasih jujur teman-teman. kagak aman. Ya lanjut. Iya. Oke, baik. Jadi kencangkan tap-tap layarnya. Ya tap teman-teman. 200